Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah pabrik tahu yang selalu beroperasi tanpa henti. Berbeda dengan pabrik tahu lain yang sering mengalami pasang surut, pabrik ini justru semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Wirya, dikenal sebagai orang terkaya di desa. Dengan pakaian yang selalu rapi, senyuman ramah, dan tutur kata lembut, ia dianggap sebagai orang yang dermawan dan baik hati oleh warga sekitar. Namun, di balik kebaikannya, tersimpan rahasia yang tak seorang pun berani mengungkap. Pabrik tahu Pak Wirya bukanlah pabrik biasa. Banyak orang yang heran bagaimana usahanya bisa begitu sukses sementara pabrik-pabrik lain di desa sering kesulitan mendapatkan pelanggan. Bahkan, dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun, pesanan tahu dari pabrik ini tetap mengalir deras. Beberapa pemilik usaha serupa pernah mencoba meniru cara Pak Wirya, mulai dari memakai bahan yang sama, teknik produksi yang sama, hingga harga jual yang lebih murah. Namun, tetap saja mereka tak bisa menyaingi pabrik tahu miliknya. Ada satu hal yang selalu menjadi perbincangan warga desa, meskipun hanya dalam bisikan pelan. Pabrik tahu Pak Wirya beroperasi di waktu yang tidak lazim. Jika pabrik tahu lain memproduksi sejak pagi hingga sore, pabrik ini justru baru mulai bekerja saat matahari terbenam dan terus berjalan hingga menjelang subuh. Para pekerja yang direkrut pun jarang ada yang bertahan lama. Mereka yang bekerja di sana sering terlihat pucat, mata mereka tampak cekung, dan tubuh mereka lemah seakan tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Namun, tak ada satu pun dari mereka yang berani berbicara mengenai apa yang terjadi di dalam pabrik. Dharma, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah merantau ke kota, mulai memperhatikan keanehan ini. Ia mengenal Pak Wirya sejak kecil dan selalu mengaguminya sebagai pengusaha sukses. Saat mengetahui ada lowongan pekerjaan di pabrik tahu itu, Dharma segera mendaftar tanpa berpikir panjang. Pekerjaan itu terlihat sederhana, hanya membantu produksi tahu dan mendapatkan bayaran yang cukup besar dibandingkan pabrik lain. Sebagai seorang perantau yang baru kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan tetap, tentu ini adalah kesempatan emas. Namun, sejak hari pertama bekerja, Dharma mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pabrik tersebut. Suasana di dalamnya begitu sunyi, hanya terdengar suara gemercik air dan suara uap dari panci besar tempat tahu direbus. Para pekerja jarang berbicara satu sama lain, hanya sesekali bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit diartikan. Selain itu, ada satu aturan ketat yang wajib diikuti oleh semua karyawan. Tidak boleh bertanya atau melihat ke dalam ruangan utama saat tengah malam. Pak Wirya sendiri jarang terlihat di pabrik pada siang hari. Namun, setiap malam menjelang, ia selalu datang dengan pakaian serba hitam dan langsung menuju ruangan khusus di bagian belakang pabrik. Ruangan itu terkunci rapat, dan tidak seorang pun boleh masuk ke dalamnya kecuali beberapa pekerja senior yang sudah lama bekerja di sana. Awalnya, Dharma menganggap semua ini hanyalah kebetulan atau sekadar tradisi kerja yang berbeda. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin banyak hal-hal ganjil yang ia perhatikan. Salah satunya adalah bagaimana pabrik ini tidak pernah mengalami kekurangan bahan baku. Saat pabrik tahu lain sering kehabisan kedelai atau kesulitan mendapatkan bahan berkualitas, pabrik Pak Wirya selalu memiliki stok yang melimpah. Bahkan, kualitas tahunya selalu lebih lembut dan gurih dibandingkan tahu dari pabrik lain. Banyak pelanggan yang mengaku bahwa mereka seakan ketagihan setelah mencicipi tahu buatan pabrik ini. Selain itu, ada kejadian yang membuat Dharma semakin curiga. Suatu malam, saat ia hendak mengambil kedelai dari gudang, ia mendengar suara lirih seperti bisikan yang berasal dari ruangan tempat adonan tahu diproses. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah ruangan, ada seorang pria tua berjongkok di depan tungku besar, mulutnya bergumam seperti sedang membaca sesuatu. Di sekelilingnya, uap hitam tipis melayang-layang, seakan mengikuti irama suara yang ia keluarkan. Dharma segera menutup celah pintu dan mundur perlahan. Dadanya berdegup kencang, tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi akibat kelelahan.
Namun, kejadian itu membuatnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pabrik tahu ini. Malam demi malam berlalu, dan Dharma mulai mendengar lebih banyak cerita dari para pekerja lama, meskipun mereka mengatakannya dengan suara pelan dan enggan. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat bayangan aneh di sudut ruangan, sementara yang lain sering mendengar suara tangisan samar di malam hari. Bahkan, ada yang percaya bahwa pabrik ini menyimpan rahasia gelap yang berkaitan dengan pesugihan. Dharma awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia ingin mengetahui kebenaran di balik kesuksesan pabrik tahu ini. Dan tanpa ia sadari, rasa penasarannya itu akan membawanya ke dalam kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sudah hampir 2 minggu Dharma bekerja di pabrik tahu Pak Wirya. Ia mulai terbiasa dengan rutinitasnya, menggiling kedelai, merebus, mencetak, dan mengemas tahu sebelum dikirim ke berbagai tempat. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, larangan untuk tidak melihat ke dalam ruangan utama saat tengah malam. Sejak awal bekerja, Dharma sudah diberitahu oleh Mandor Jaya, pria tua yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di sana. Jangan coba-coba mengintip atau bertanya soal ruangan itu, katanya dengan nada serius. Pabrik ini punya aturan, dan siapapun yang melanggar tidak akan berakhir baik. Dharma hanya mengangguk waktu itu, menganggapnya sebagai tradisi kerja biasa. Namun, semakin lama ia di sana, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan utama? Mengapa hanya pekerja senior tertentu yang boleh masuk? Malam itu, rasa penasarannya semakin memuncak. Saat ia sedang memindahkan karung kedelai ke gudang belakang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Wirya, mengenakan pakaian hitam panjang, berjalan menuju ruangan utama dengan langkah tergesa. Di belakangnya, ada 2 pria lain yang tampak menggandeng seseorang. Seorang pria muda dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, dan mulutnya disumpal kain. Dharma buru-buru mundur, bersembunyi di balik tumpukan karung. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa melihat lebih jelas karena penerangan di gudang minim. Tapi satu hal yang pasti, pria muda itu tampak ketakutan. Beberapa menit kemudian, suara pintu ruangan utama terdengar berderit. Lalu, sunyi. Dharma menahan napas. Ia hanya bisa mendengar suara api dari tungku besar yang terus menyala. Namun, setelah beberapa saat, sesuatu yang lain terdengar. Braak! Dharma tersentat. Ada suara benda berat jatuh, diikuti oleh suara gemuruh dari dalam ruangan. Kemudian, samar-samar, terdengar suara rintihan, seperti seseorang yang sedang berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua hal yang selama ini ia abaikan mulai terasa masuk akal. Pabrik tahu ini tidak sekadar pabrik biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Namun, ia masih belum yakin. Mungkin ia hanya salah dengar, atau mungkin itu hanya suara biasa dari proses produksi. Tapi, kalau memang suara itu normal, mengapa para pekerja lain bertingkah seolah tidak mendengar apa-apa? Dharma menunggu di tempat persembunyiannya hingga suara-suara itu mereda. Ia mengintip dari celah tumpukan karung dan melihat pintu ruangan utama perlahan terbuka. Pak Wirya keluar dengan langkah tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua pria yang tadi bersamanya juga keluar, tapi kali ini tanpa pria muda yang mereka bawa sebelumnya. Dharma menahan napas. Kemana orang itu pergi? Ia melihat Pak Wirya berbisik kepada salah satu pria itu. Lalu mereka bertiga berjalan keluar pabrik. Dharma tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi yang jelas, orang yang tadi dibawa masuk tidak pernah keluar kembali. Apa yang terjadi di dalam ruangan utama? Saat Dharma masih merenung, ia merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia berbalik cepat. Mandor Jaya berdiri dengan ekspresi datar. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya pelan. Dharma tergagap. "Tidak, Pak. Saya hanya bersin kedelai." Mandor Jaya menatapnya dalam-dalam, seolah ingin memastikan apakah Dharma berbohong atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya,
Pria tua itu menghela napas dan berkata, "Bagus kalau begitu. Ingat, jangan ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu." Dharma mengangguk cepat. Mandor Jaya berjalan pergi, meninggalkan Dharma yang masih berdiri dengan keringat dingin. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh suara rintihan yang ia dengar dari ruangan utama. Ia mulai mengingat kejadian-kejadian aneh selama ia bekerja di sana. Pekerja yang mendadak berhenti tanpa kabar, bahan baku yang tak pernah habis, dan tahu yang memiliki rasa lebih gurih dibandingkan tahu lainnya. Satu pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan pesugihan? Namun, bagaimana cara membuktikannya? Dharma tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan melanggar larangan itu. Ia harus melihat sendiri apa yang terjadi di ruangan utama saat tengah malam. Ia harus mengungkap rahasia pabrik tahu Pak Wirya. Meski ia sadar, itu bisa menjadi keputusan terakhir yang ia buat dalam hidupnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara gesekan daun kering yang terdengar seperti bisikan samar. Dharma duduk di sudut pabrik, jantungnya berdegup kencang. Malam ini, ia akan melakukan hal yang dilarang, melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan utama. Sejak kejadian 2 malam lalu, rasa penasarannya semakin menguasai dirinya. Mandor Jaya mungkin bisa memperingatkannya, tapi Dharma bukan orang yang mudah menyerah begitu saja. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pabrik ini, ia harus mengetahuinya. Pabrik sudah hampir kosong. Sebagian besar pekerja sudah pulang, kecuali beberapa orang senior yang tetap tinggal. Pak Wirya belum datang, tapi Dharma tahu, sebentar lagi ia akan muncul dengan pakaian serba hitamnya. Dharma mengambil posisi di belakang tumpukan karung kedelai, tempat yang cukup aman untuk mengawasi ruangan utama. Jantungnya berdetak semakin cepat saat ia melihat Pak Wirya masuk ke dalam pabrik bersama 2 pria yang selalu mengikutinya. Namun, malam ini ada yang berbeda. Mereka tidak hanya membawa 1 orang, melainkan 2. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak linglung, seperti orang yang berada di bawah pengaruh sesuatu. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak dengan lemah seakan tidak memiliki tenaga. Dharma menahan napas. Ia memperhatikan saat Pak Wirya membuka pintu ruangan utama dan masuk bersama mereka. Salah satu pria yang mengikutinya tetap berjaga di luar pintu, seolah memastikan tidak ada yang masuk atau mengintip. Dharma menunggu beberapa saat sebelum akhirnya bergerak mendekat. Ia memilih langkahnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Saat ia sampai di dekat ruangan utama, ia menemukan sebuah celah kecil di pintu kayu tua itu, cukup untuk mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kuali besar, lebih besar dari yang biasa digunakan untuk merebus tahu. Api di bawahnya menyala dengan warna merah kebiruan, dan uap yang keluar dari dalamnya terlihat lebih pekat daripada uap air biasa. Pak Wirya berdiri di depan kuali, mengenakan jubah hitam dengan motif aneh. Di sekelilingnya, ada beberapa pria lain yang juga berpakaian serupa. Mereka berdiri melingkar, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Dharma. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pak Wirya mengambil sebilah pisau dari meja di sampingnya. Ia berjalan perlahan ke arah pria muda yang tadi dibawa masuk. Pria itu masih tampak linglung, tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. Dengan satu gerakan cepat, Pak Wirya menyayat telapak tangan pria itu. Darah segar menetes ke dalam kuali. Saat tetesan darah pertama jatuh ke dalam cairan mendidih, suara mendesing yang mengerikan terdengar, seolah sesuatu di dalam kuali itu hidup dan merespons pemberian tersebut. Dharma nyaris mundur karena ketakutan, tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, uap hitam keluar dari dalam kuali, membentuk sesuatu yang menyerupai wajah manusia, wajah yang menyeringai dengan mata kosong. Dharma tidak tahu apakah itu hanya efek uap atau sesuatu yang benar-benar nyata, tapi suara yang keluar dari dalamnya membuat bulu kuduknya meremang. Perjanjian harus ditepati. Suara itu terdengar dalam bisikan seram yang menggema di seluruh ruangan.
Dharma melihat Pak Wirya mengangguk dengan hormat. Tumbal sudah diberikan, wahai penguasa, kata Pak Wirya dengan suara rendah. Berkatilah usaha kami, limpahkanlah kekayaan kepada kami, dan buatlah tahu ini lebih lezat dari sebelumnya. Uap hitam semakin pekat, memenuhi seluruh ruangan. Pria muda yang tadi darahnya diteteskan ke dalam kuali mulai mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, dan sebelum Dharma sempat memahami apa yang terjadi, pria itu tiba-tiba pingsan dan jatuh ke lantai. Sementara itu, wanita yang tadi dibawa masuk tetap berdiri diam, seolah berada dalam dunia lain. Dharma menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan suara napasnya. Apa yang baru saja ia lihat benar-benar di luar akal sehatnya. Pabrik tahu ini memang menjalankan pesugihan. Tahu yang selama ini dijual dan dikonsumsi warga mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kedelai dan air. Dharma ingin lari. Ia ingin berteriak. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah ketakutan telah mencengkeramnya begitu kuat. Namun, saat ia hendak mundur perlahan, tiba-tiba, kita kedatangan tamu tak diundang. Suara itu datang dari dalam ruangan. Dharma membeku. Ia tidak tahu apakah suara itu ditujukan kepadanya atau tidak. Namun, saat ia melirik ke celah pintu, ia melihat Pak Wirya menoleh ke arahnya. Matanya langsung menatap lurus ke tempat Dharma bersembunyi. Jantung Dharma hampir berhenti berdetak. Ia ketahuan. Tanpa berpikir panjang, Dharma berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli jika ada pekerja lain yang melihatnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari tempat ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dharma tidak menoleh. Ia hanya terus berlari. Namun, saat ia hampir mencapai pintu keluar pabrik, sesuatu yang dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Ia menjerit. Sebuah tangan kurus berwarna hitam dengan kuku panjang mencengkeramnya erat dari balik bayangan. Pabrik tahu Pak Wirya bukan lagi sekadar tempat usaha. Ini adalah tempat di mana manusia dan iblis berdagang dengan harga yang tak terbayangkan. Dan kini, Dharma mungkin telah menjadi bagian dari perjanjian itu. Dharma menjerit sekuat tenaga. Rasa dingin menjalar dari pergelangan tangannya, menjalar ke seluruh tubuhnya seperti racun yang mematikan. Ia berusaha menarik tangannya, namun cengkeraman tangan hitam itu terlalu kuat. Kuku panjangnya mencengkeram kulitnya hingga terasa seperti tertusuk duri tajam. Dharma menoleh ke belakang, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi kurus dengan kulit menghitam seperti arang terbakar. Matanya kosong, hanya ada dua lubang gelap yang seperti menyedot cahaya di sekitarnya. Mulutnya menyeringai lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang tidak beraturan. Nafasnya berbau busuk, seperti bangkai yang telah membusuk selama berhari-hari. Dharma mencoba berteriak lagi, tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Jangan melawan, suara itu berbisik tepat di telinganya. Bisikan yang begitu dingin hingga Dharma merasa tubuhnya membeku. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dharma melihat sosok Pak Wirya berjalan santai ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, namun ada sorot mata tajam yang penuh dengan kekuasaan dan ancaman. Kamu seharusnya tidak melihat apa yang tidak perlu kamu lihat, Dharma, kata Pak Wirya dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Tapi sayang, sekarang sudah terlambat. Dharma gemetar. Ia ingin berlari, ingin melawan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tangan hitam itu masih mencengkeramnya erat. Apa yang kalian lakukan di dalam ruangan itu? Dharma akhirnya bisa bersuara meskipun suaranya bergetar. Pak Wirya hanya tersenyum. Kamu sudah tahu jawabannya. Dharma menelan ludah. Itu pesugihan, kan? Pak Wirya terkekeh, lalu menepuk bahu Dharma dengan pelan. Anak pintar. Dharma merasakan lututnya melemas. Selama ini ia hanya mendengar cerita tentang pesugihan, tapi tidak pernah menyangka akan melihatnya sendiri, dan bahkan terseret ke dalamnya. Kamu mungkin berpikir bahwa aku ini iblis, lanjut Pak Wirya, suaranya terdengar hampir lembut. Tapi tidak, Dharma.
Aku hanya seorang pengusaha yang berusaha bertahan di dunia yang kejam ini. Dharma menatapnya dengan mata membelalat. Bertahan? Dengan mengorbankan manusia? Pak Wirya menghela napas, seakan bosan dengan pertanyaan itu. Dunia ini penuh dengan kesepakatan. Nah, orang-orang menjual waktu mereka untuk bekerja, menjual harga diri mereka untuk kekuasaan, bahkan menjual nyawa mereka sendiri untuk uang. Aku hanya memilih jalan yang lebih efisien. Dharma merasa mual. Ia tahu dunia memang keras, tapi tidak pernah terbayang olehnya bahwa seseorang bisa sejauh ini hanya demi harta. Apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pak Wirya tersenyum. Itu tergantung padamu. Tiba-tiba, cengkraman tangan hitam itu mengendur. Dharma terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Ia merasakan darahnya kembali mengalir dengan normal, tapi tubuhnya masih lemah. Kamu melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu, kata Pak Wirya. Kamu tahu rahasia terbesar dari pabrik ini. Artinya, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Dharma menelan ludah. Apa pilihannya? Pak Wirya berjongkok di depannya, menatapnya dengan sorot mata dingin. Kamu bisa menjadi bagian dari kami, atau menjadi salah satu dari mereka yang berakhir di dalam kuali. Dharma merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Jadi, aku harus ikut pesugihan itu. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Wirya mengangguk. Kamu anak muda yang cerdas. Aku butuh orang seperti kamu di sisiku. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Uang, kekayaan, kekuasaan. Hidupmu akan berubah. Dharma diam. Ia berpikir tentang kehidupannya. Sejak kembali ke desa, ia memang tidak punya apa-apa. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada masa depan yang jelas. Di pabrik ini, ia memang mendapatkan bayaran yang lebih besar, tapi sekarang ia tahu alasannya. Ia bisa saja menolak, tapi ia tahu konsekuensinya. Jika ia menolak, maka ia akan menjadi tumbal berikutnya. Matanya melirik ke arah sosok hitam mengerikan yang masih berdiri di bayangan. Makhluk itu menatapnya tanpa ekspresi, seperti menunggu jawaban. Dharma merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin mati. Tapi, apakah ia benar-benar harus menyerahkan jiwanya untuk hidup? Ia menutup matanya, mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara lirih terdengar di kepalanya. Jangan percaya padanya. Dharma tersentak. Suara siapa itu? Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa selain Pak Wirya dan sosok hitam mengerikan itu. Jangan percaya, cari kebenarannya. Dharma merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi apakah ia masih punya waktu untuk mencari tahu? Pak Wirya mengulurkan tangannya kepadanya. Jadi, apa keputusanmu, Dharma? Dharma menatap tangan Pak Wirya yang terulur ke arahnya. Jemarinya kokoh, tenang, dan penuh kepastian, seolah sudah tahu jawaban yang akan diberikan Dharma. Namun, kepala Dharma masih dipenuhi suara asing yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Jangan percaya, cari kebenarannya. Suara itu terdengar begitu nyata, seolah seseorang benar-benar berbisik di dekat telinganya. Dharma melirik ke sekelilingnya, mencari sumber suara tersebut, tetapi yang ada hanya Pak Wirya dan sosok mengerikan yang masih berdiri di balik bayangan. Ia mencoba berpikir jernih. Jika ia menerima tawaran ini, ia akan selamat, setidaknya untuk sementara. Namun, apakah benar itu pilihan terbaik? Apakah ia ingin hidup dengan dosa menanggung pesugihan yang menuntut tumbal manusia? Tetapi jika ia menolak, Dharma merasakan bulu kuduknya meremang saat membayangkan dirinya menghilang begitu saja, lenyap ke dalam kuali besar yang mendidih itu seperti orang-orang sebelumnya. Pilihan ini bukan antara hidup atau mati. Ini adalah pilihan antara menyerahkan jiwanya atau mempertahankan nuraninya. Dharma menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan ketakutan yang menguasai tubuhnya. Ia menatap mata Pak Wirya, mata yang penuh dengan ketenangan. Tapi di baliknya tersembunyi kekejaman yang tak terbatas. Kalau aku menerima tawaran ini, suara Dharma bergetar,
Apa yang harus kulakukan? Pak Wirya tersenyum. Ekspresi kemenangannya terpampang jelas. Kamu hanya perlu mengikuti perintahku, katanya tenang. Awalnya, kamu hanya akan mengawasi, belajar bagaimana semuanya berjalan. Tapi nanti, akan tiba waktunya kamu harus berkontribusi lebih banyak. Dharma menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud dengan berkontribusi lebih banyak. Menyiapkan tumbal, mungkin, bahkan memilih siapa yang harus dikorbankan. Ia ingin mengatakan tidak. Ia ingin berlari. Tapi di saat yang sama, ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, lanjut Pak Wirya, masih tersenyum. Aku akan memberimu waktu semalam untuk berpikir. Tapi ingat, Dharma. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi jauh lebih serius. Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Darah Dharma seolah membeku. Kita akan mengawasimu, lanjutnya. Jadi jangan mencoba melakukan sesuatu yang bodoh. Dengan isyarat tangannya, Pak Wirya memberi perintah kepada sosok hitam mengerikan di bayangan itu. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Dharma masih terduduk di lantai saat Pak Wirya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dharma dalam kesunyian yang mencekam. Malam yang panjang, Dharma kembali ke kamar kecilnya di belakang pabrik dengan langkah berat. Ia merasa tubuhnya begitu lelah, tetapi pikirannya terus bekerja, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ia harus melarikan diri. Itu satu-satunya cara. Tapi bagaimana? Ia tidak tahu siapa saja yang bisa dipercaya. Bisa saja para pekerja di pabrik ini sudah mengetahui semuanya dan diam-diam menjadi bagian dari pesugihan itu. Jika ia salah langkah, ia akan ketahuan dan langsung menjadi korban berikutnya. Pikiran itu membuat Dharma semakin waspada. Ia mendekati jendela kecil di kamarnya, mengintip keluar. Jalanan di sekitar pabrik tampak sepi. Hanya ada beberapa lampu redup yang menerangi sekitar. Namun, di sudut pekarangan, Dharma melihat sesuatu yang membuatnya menggigil ketakutan. Sosok hitam itu masih di sana. Makhluk yang mencengkeram tangannya tadi berdiri di bawah pohon besar, mengawasinya dari kejauhan. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia benar-benar diawasi. Tidak ada jalan keluar malam ini. Jika ia nekat mencoba melarikan diri sekarang, ia yakin sosok itu akan menangkapnya dalam sekejap. Dharma mundur perlahan dari jendela, lalu duduk di sudut kamar dengan tangan mencengkeram kepalanya. Apa yang harus ia lakukan? Jangan percaya, cari kebenarannya. Suara itu muncul lagi di benaknya. Dharma menggeram. Siapa pemilik suara ini? Apa maksudnya? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Di ruangan pesugihan itu, ada wanita lain yang dibawa masuk bersama pria yang menjadi tumbal. Wanita itu tidak diapa-apakan, hanya dibiarkan berdiri diam, seperti boneka hidup. Apa yang terjadi padanya? Kenapa hanya pria itu yang dikorbankan? Dharma merasakan sesuatu yang aneh dalam pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Jika ia bisa menemukan jawabannya, mungkin ia bisa menemukan cara untuk keluar dari neraka ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia punya cukup waktu sebelum ajalnya tiba? Dharma tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya terlalu lelah, tetapi pikirannya terus bekerja tanpa henti. Sosok hitam yang mengawasinya di luar kamar masih berdiri di bawah pohon, membuatnya tidak berani melakukan gerakan mencurigakan. Suara misterius yang terus berbisik di kepalanya juga semakin mengganggunya. Jangan percaya, cari kebenarannya. Apa maksudnya? Apa yang belum ia ketahui? Dharma berusaha mengingat setiap detail yang ia lihat di dalam ruangan pesugihan tadi. Sosok pria yang dijadikan tumbal, kuali besar yang mendidih, suara jeritan yang mengerikan, dan wanita yang tidak disentuh sama sekali. Kenapa wanita itu selamat? Pikirannya mulai terhubung. Jika hanya pria yang dikorbankan, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual pesugihan biasa. Dharma harus mencari tahu lebih jauh, dan ia tidak bisa melakukannya sendirian. Rencana berbahaya. Dharma akhirnya memutuskan satu hal.
ia harus menemui wanita itu. Namun, ia tahu bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Ia tidak bisa langsung keluar dari kamarnya tanpa menarik perhatian makhluk hitam itu. Maka, ia memutuskan untuk menunggu. Hingga akhirnya, menjelang subuh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dharma mendengar suara dari luar jendelanya. Bukan suara langkah kaki Pak Wirya, bukan juga suara makhluk hitam yang mengawasinya. Itu suara seseorang yang berbisik. Dharma. Dharma menahan napas. Cepat, keluar dari kamar. Aku bisa membantu. Jantungnya hampir melompat dari dadanya. Siapa ini? Ia mendekat ke jendela dan melihat sosok seorang perempuan berdiri di luar. Wanita yang ada di ruangan pesugihan tadi malam. Tanpa berpikir panjang, Dharma segera membuka jendela pelan-pelan dan melompat keluar. Wanita itu menarik tangannya dengan cepat dan membawanya ke sudut halaman, menjauh dari pengawasan sosok hitam yang kini berdiri diam di depan kamar Dharma, masih menatap ke dalam, seolah tidak menyadari bahwa Dharma sudah tidak ada di sana. Mereka berlari menuju salah satu bangunan kecil di dekat gudang pabrik, dan wanita itu segera menutup pintunya setelah mereka masuk. Dharma mengatur napasnya yang tersengal. "Siapa kamu? Kenapa kamu menolongku?" tanyanya dengan suara berbisik. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi ketakutan, tapi ada tekad kuat dalam matanya. "Namaku Sari. Aku salah satu dari mereka yang hampir menjadi korban pesugihan ini," jawabnya. Dharma mengernyit. "Maksudmu hampir? Kenapa kamu tidak dikorbankan seperti pria tadi malam?" Sari menghela napas panjang. Karena mereka hanya mengorbankan pria. Wanita tidak dijadikan tumbal, mereka dijadikan sesuatu yang jauh lebih buruk. Darah Dharma berdesir. "Apa maksudmu?" Sari menggigit bibirnya. "Kamu belum tahu semuanya, Dharma. Pesugihan ini bukan hanya tentang menumbalkan manusia untuk mendapatkan kekayaan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan." Dharma menelan ludah, menunggu penjelasan lebih lanjut. Pria yang dikorbankan tubuhnya akan dihancurkan, direbus dalam kuali, lalu arwahnya dijadikan perantara untuk membuat usaha ini semakin berkembang. Jelas Sari. Tapi wanita yang dibawa ke sini tidak dibunuh. Mereka disiapkan untuk sesuatu yang lain. Dharma merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Apa yang kamu maksud dengan disiapkan?" Sari menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa takut. "Kami dijadikan pengantin untuk mereka." Dharma membeku. "Mereka? Siapa mereka?" Sari bergetar. "Makhluk-makhluk yang membantu Pak Wirya mendapatkan kekayaannya. Makhluk-makhluk hitam itu. Mereka membutuhkan perempuan manusia sebagai media untuk semakin memperkuat ikatan mereka dengan dunia ini." Dharma merasa mual. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, kau akan?" Sari mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku yang seharusnya menjadi pengantin selanjutnya. Tapi saat melihatmu tadi malam, aku tahu bahwa kamu juga berada dalam bahaya. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat." Dharma mengepalkan tangannya. Semua ini terlalu gila. Ia mengira pesugihan ini hanya tentang uang dan tumbal manusia, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. "Aku harus keluar dari sini," gumamnya. "Kita harus keluar dari sini." Sari menggeleng lemah. "Tidak semudah itu. Makhluk-makhluk itu menguasai tempat ini. Bahkan jika kita berhasil kabur, mereka bisa mengikuti kita. Kita butuh cara lain." Dharma terdiam sejenak. Lalu, tiba-tiba, ia teringat sesuatu. "Aku mendengar suara aneh di kepalaku sejak tadi malam," katanya. Suara yang terus mengatakan padaku untuk mencari kebenaran. Sari terkejut. "Kamu juga mendengarnya?" Dharma membelalakkan mata. "Maksudmu, kamu juga mendengar suara itu?" Sari mengangguk. "Suara itu membimbingku sejak pertama kali aku dibawa ke sini. Suara itulah yang mengatakan padaku untuk menolongmu malam ini." Dharma merasa bulu kuduknya meremang. Ini bukan kebetulan. Mungkin suara itu adalah arwah para korban sebelumnya, kata Sari pelan. Mungkin mereka ingin kita menyelesaikan apa yang tidak bisa mereka lakukan.
Dharma menarik napas dalam-dalam. Mereka harus menemukan kebenaran. Mereka harus menghancurkan pesugihan ini. Tapi bagaimana? Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dharma dan Sari langsung menahan napas. Pintu kecil tempat mereka bersembunyi mulai bergetar, seolah seseorang mencoba membukanya dari luar. Lalu, suara berat Pak Wirya terdengar. "Dharma, aku tahu kamu ada di dalam sana." Jantung Dharma berdetak kencang. Mereka sudah ditemukan. Dharma dan Sari saling berpandangan dengan napas tertahan. Suara berat Pak Wirya terdengar begitu dekat, hanya beberapa langkah di luar pintu tempat mereka bersembunyi. "Dharma!" Suara itu kembali memanggil, kali ini lebih pelan, tapi penuh ancaman. "Jangan membuat semuanya lebih sulit. Keluarlah dengan tenang, maka aku mungkin masih bisa menyelamatkanmu." Dharma mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa keluar dari sini bukan pilihan. Jika ia menyerah, ia akan berakhir menjadi bagian dari kengerian pesugihan ini, entah sebagai tumbal atau sesuatu yang lebih buruk. Sari menarik lengan Dharma, membisikkan sesuatu. "Di belakang ada jendela kecil. Kita bisa keluar lewat sana." Dharma mengangguk cepat. Mereka harus bergerak sebelum Pak Wirya dan para makhluknya memaksa masuk. Perlahan, mereka merayap ke sudut ruangan, tempat sebuah jendela kayu tua yang hampir tertutup debu. Sari membuka kuncinya dengan tangan gemetar, lalu mendorongnya sedikit demi sedikit agar tidak mengeluarkan suara. Di luar, Pak Wirya masih berbicara. "Kamu tidak bisa lari dari ini, Dharma. Tidak ada yang bisa. Siapapun yang mencoba menentang kehendak mereka akan membayar harga yang lebih mahal." Dharma menggertakkan giginya. Ia tidak peduli. Ia harus keluar. Sari berhasil membuka jendela. Dharma segera melompat keluar lebih dulu, lalu membantu Sari menyusulnya. Saat mereka berdua sudah berada di luar, mereka langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Langit masih gelap, dan angin malam terasa menusuk tulang. Mereka menyelinap di antara tumpukan drum dan bahan baku pabrik, mencari jalan keluar menuju pagar belakang. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai gerbang kayu di belakang pabrik, terdengar suara geraman mengerikan dari arah mereka datang. Dharma menoleh, dan hatinya hampir berhenti berdetak. Sosok hitam itu berdiri di depan pintu tempat mereka tadi bersembunyi. Tetapi kini ia tidak lagi sendiri. Ada lebih banyak dari mereka. 3, 5, 10. Makhluk-makhluk bertubuh gelap, dengan mata merah menyala dan tubuh yang bergetar seperti asap hitam, kini memenuhi halaman pabrik, mengepung mereka dari segala arah. Sari mencengkeram tangan Dharma dengan erat. "Mereka datang." Dharma menghirup napas panjang. Tidak ada waktu untuk ketakutan. Ia menarik Sari dan berlari ke arah pagar kayu yang tingginya hampir 2 meter. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Sari naik terlebih dahulu. Gadis itu berpegangan pada salah satu besi yang menonjol dan berhasil melewatinya. Namun, saat giliran Dharma hendak memanjat, terdengar suara yang membuatnya membeku. "Dharma!" Pak Wirya berdiri di dekat tumpukan drum, menatapnya dengan wajah marah. "Berhenti sekarang juga," bentaknya. "Kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan." Dharma mengabaikannya dan terus memanjat pagar. Namun, tiba-tiba, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Salah satu makhluk hitam itu telah meraihnya. Dharma menjerit saat merasakan cengkeraman itu begitu dingin dan kuat, seperti ribuan tangan yang menariknya ke dalam jurang kegelapan. Sari di atas pagar berusaha menarik tangan Dharma. "Cepat! Jangan biarkan mereka menangkapmu." Dharma berusaha menendang makhluk itu, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Ia hampir kehilangan keseimbangan ketika suara di dalam kepalanya kembali bergema. "Gunakan api, api akan melemahkan mereka." Dharma terkejut. "Api?" Lalu ia teringat, di dekatnya ada drum bahan kimia pabrik yang mudah terbakar. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meraih sebongkah batu dari tanah dan melemparkannya ke salah satu drum. Drum itu jatuh ke tanah, isinya tumpah dan langsung mengenai makhluk-makhluk hitam itu. Pak Wirya tersentak. "Jangan!" Tapi sudah terlambat.
Dharma merogoh saku celananya dan menemukan pemantik kecil yang selalu ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya dan melemparkannya ke cairan yang tumpah. Dalam sekejap, api menyala besar, menjalar dengan cepat dan melahap makhluk-makhluk hitam yang ada di sekitarnya. Jeritan mereka menggema di seluruh pabrik, suara yang tidak seperti suara manusia, lebih seperti makhluk-makhluk dari dunia lain yang tengah dilahap oleh kekuatan yang mereka takuti. Dharma segera memanjat pagar, dan Sari menariknya ke atas dengan sekuat tenaga. Mereka berhasil melompat ke sisi lain, tepat saat kobaran api semakin membesar, membakar bagian belakang pabrik dan melahap semua yang ada di dalamnya. Pak Wirya menatap mereka dengan ekspresi putus asa dan kemarahan. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan," teriaknya. Dharma menatapnya kembali dengan tatapan penuh kepastian. "Aku tahu," jawabnya. "Aku menghancurkan neraka yang kau ciptakan." Lalu ia menarik tangan Sari, dan mereka berlari ke dalam kegelapan malam, meninggalkan pabrik tahu yang kini mulai runtuh dalam kobaran api, bersama dengan rahasia mengerikan yang terkubur di dalamnya. Epilog. Keesokan paginya, penduduk desa gempar ketika menemukan pabrik tahu yang telah terbakar habis. Pak Wirya tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Ia lenyap tanpa bekas. Namun, yang lebih aneh lagi, orang-orang yang sebelumnya bekerja di pabrik itu mengaku tidak ingat apapun tentang kejadian-kejadian aneh di sana. Seolah-olah semua ingatan mereka telah dihapus begitu saja. Dharma dan Sari meninggalkan desa itu selamanya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah menghancurkan pabrik dan membakar tempat pesugihan itu, kejahatan semacam ini mungkin masih ada di tempat lain. Namun, mereka juga tahu satu hal, mereka berhasil selamat. Dan mereka berjanji untuk tidak pernah membiarkan kengerian seperti ini terjadi lagi.